Udah yakin yang terakhir nih, nggak ada bicara lain. Oh, udah penutup pamungkas. Hai. Oh gitu ya. Halo. Partai pemenang harus terakhir, bro. Iya, bukan sesuai dengan umur. Iya. Nggak masuk milenial, nggak masuk Gen Z. Tapi thank you berat nih, Bro Burhanuddin sama Mbak Ditri, Andini, Mbak Roro, Mbak Saras, Kang Bima, dan teman-teman wartawan yang hadir semuanya. Terus terang, Bro Burhan, saya berbeda sama pembicara yang lainnya. Karena memang Bro Burhan ini saya lihat-lihat nih udah jarang masuk kampus nih. Jarang mampir ke SMA, ke SMK gitu ya. Saya waktu PPKM kemarin itu ketemu sama siswa didik itu sampai 3.500 pakai Zoom gitu ya. Jadi ketemu sama mereka sering, dan ini juga baru reses ketemu sama mereka. Biasa ini ngomong soal lingkungan itu. Jadi kalau Bro Burhan kaget, saya juga bingung kok kaget gitu ya. Saya udah baca paparannya 70 halaman, saya baca semua as expected, sesuai dengan yang yang saya tahu dan saya pernah dengar. Saya komunikasi dengan mahasiswa di kampus, anak-anak SMA, anak-anak SMK, bahkan teman-temannya anak saya yang umur kelas 2 SMA mengatakan, Om Putra, saya tidak setuju pembangunan ibu kota baru. Kenapa saya bilang gitu? Emangnya kamu dengar apa? Kami tidak setuju ibu kota dipindah dan dibangun ibu kota baru karena akan ada pembabatan hutan. Nah, saya nggak ngeliat di angle situ. Nggak pernah terpikir sama saya, baik saya mantan wartawan 25 tahun gitu ya, masalah ibu kota baru itu dengan pendekatan pembabatan hutan. Nah, ini jadi agak sedikit berbeda, Bro Burhan. Ini as expected, sesuai dengan harapan saya. Dan memang begini anak muda. Ya, memang saya ubannya pasti udah lebih banyak dari semua yang di screen ini gitu ya. Tapi memang pendekatan komunikasi kita dengan mereka tidak berhenti. Nah, tapi beberapa masukan Bro Burhan sama Mbak Ditri ya, terutama buat teman-teman indikator, memang ini menggambarkan tentang bagaimana Gen Z dan milenial ini sangat tinggi kesadaran kognitifnya. Betul ya? Terhadap perubahan iklim. Namun kesempatan yang indah dan baik ini ketika kita mengatakan ketika Bro tadi menyampaikan ada 4.000 sekian responden survei, harusnya momentum ini digunakan untuk menanyakan kepada mereka juga, karena di sini belum kelihatan sekali, belum diikuti dengan langkah konatifnya, gitu kan ya? Karena buat saya ini bukan hal yang baru, gitu. Jadi saya ingin tahu komitmen dan keinginan untuk segera berkontribusi dalam perubahan iklim itu apa. Jadi jangan sekedar sadar doang. Kalau sadar masih udah tahu, udah lama gitu loh, ya kan? Udah ngerti, udah paham itu. Ya generasi muda, bla bla bla. Lihat di Instagram mereka, di YouTube, di TikTok dan lain sebagainya. Dialog sama mereka dan lain sebagainya. Tapi konatifnya apa? Gitu ya, komitmen mereka apa? Call to action-nya tuh apa? Nah, apalagi 4.000 ini, sampai tadi katanya ada yang menjangkau pulau terluar, pakai kapal, dan lain sebagainya. Sayang kalau nggak ditanyakan, kamu sudah bikin apa? Gitu kan ya. Nah, karena teman-temannya, anak saya dan teman-temannya saja, untuk recycling melakukan langkah-langkah seperti mengumpulkan sepatu bola bekas untuk disumbangkan, daur ulang. Gitu ya. Banyak sekali yang sudah mereka lakukan langkah-langkah seperti itu. Nah, saya penasaran. Itu penasaran betul-betul 4.000 anak muda ini sudah bikin apa di lingkungannya mereka masing-masing. Nah, ini harus keluar sehingga kita langkahnya udah step ahead, bukan hanya sekedar awareness, bukan hanya sekedar mereka aware dan tahu dan lain sebagainya. Nah, ini justru menimbulkan harapan. Mereka juga sudah action, gitu ya. Mereka juga sudah action. Nah, yang kedua tadi menjadi pertanyaan, sebenarnya Bro Burhan udah ngomong, kenapa nggak sekalian ditanyakan juga? Mereka kesadaran mereka, awareness mereka itu dapatnya dari mana? Dari YouTube kah, Instagram kah, dari Facebook kah, dan lain sebagainya gitu, dari internet dan lain sebagainya. Karena kenapa? Karena betul yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Saya pun mantan Pemret, pemimpin redaksi 5 tahun, ya Wapemret saya 2,5 tahun, dan saya selama karir saya lebih banyak di agenda setting gitu ya, menyiapkan agenda setting. Memang lingkungan hidup itu bukan sesuatu yang seksi, dan saya nggak yakin 80% dari teman-teman media yang diundang ini punya desk lingkungan hidup atau bahkan punya subspesialis tentang desk pemanasan global ataupun perubahan iklim. Salah satu yang menarik dan bisa menjadi satu ilustrasi, dan ini true story, ketika saya menugaskan reporter saya di salah satu TV berita tahun 2001-2002, lagi rame-ramenya tentang efek gas rumah kaca,
kita bikin tor, efek gas rumah kaca, tolong liput dan lain sebagainya. Yang dilakukan oleh kameramennya adalah mengambil gambar rumah kaca, gitu loh. Ada rumah dan ada kacanya, gitu loh. Nah ini terjadi gitu kan, ya itu terjadi. jadi efek gas rumah kaca yang diambil itu. Nah hal-hal seperti ini kalau menurut saya memang agak merata ya. Saya nggak tahu tadi kan Mbak Ditri memberikan contohnya negara-negara maju, negara-negara berkembang. Mungkin kalau Indonesia itu masih memikirkan manusia ya, belum memikirkan lingkungannya gitu kan. Kalau habis selesai urusan manusia, kita mikirin hewan. Habis urusan hewan, kita ngurusin lingkungan gitu ya. Itu kan terjadi di Singapura, di negara-negara Eropa dan Australia dan lain sebagainya. Mungkin kalau Indonesia masih mikirin manusianya, sehingga kesadaran itu memang tidak merata, bukan hanya di DPR, di pemerintahan, di partai politik, tapi juga di media dan di berbagai lingkungan masyarakat. Nah, untuk itu saya ingin memberikan catatan sebelum masuk ke urusan PDI Perjuangan, karena saya juga di Komisi 10 gitu ya. Saya sebenarnya Bro Burhan ini sih nggak ada kaitannya dengan politik ya. Ini kaitannya juga, ini panggilan, ini calling ya, calling sebagai kita sama anak bangsa untuk peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap perubahan iklim gitu ya. This is calling gitu ya. This is not something like untuk elektoral, bukanlah. Ya karena saya baru ngerasain gini toh elektoral gitu ya, jadi wartawan politik selama 25 tahun, ternyata 25 tahun jadi wartawan itu nggak pernah tahu yang elektoral tuh artinya apa gitu loh. Pelaksanaan di lapangan seperti apa ketika turun ke lapangan, turun ke grassroots ya, level pembicaraannya memang beda gitu ya. Level pembicaraan memang beda. Nah, memang kadang-kadang juga dengan mahasiswa mereka tidak bisa langsung membahas tentang itu, tapi lebih kepada dampaknya. Nah, terkait dengan ini, saya melihat memang ini menjadi kado yang sangat baik sekali di menjelang Hari Sumpah Pemuda ya. Ini menjadi kado yang sangat baik buat kami di Komisi 10. Terutama saya lihat Bro Burhan dan teman-teman sekalian, ini bisa kita perjuangkan agar masuk dalam kurikulum-kurikulum. Kesadaran ini menurut saya harus dimulai bahkan di tingkat PAUD, sampai di tingkat SD, SMP, SMA, dan bahkan saya punya pemikiran, nanti saya akan diskusi sama beberapa teman rektor dan juga Prof. Nizam, Dirjen Dikti, dan Mendikbud tadi Makarim, bahwa itu harus menjadi mata pelajaran wajib teman-teman yang ada di perguruan tinggi, gitu ya. Minimal ambil 1 semester yang terkait dengan perubahan iklim, apapun fakultasnya, apapun prodinya. Ya, karena kalau kita bicara perubahan iklim, kita tidak hanya bisa pendekatannya dari energi saja atau lingkungan hidup saja, tapi dari berbagai pendekatan ilmu. Nah, untuk itu makanya kesadaran ini harus dibangun baik itu vokasi maupun non vokasi. Ya, terutama kalau di Jakarta Timur, di dapil saya ini banyak sekali ya sekolah vokasi ya, dari mulai otomotif, jasa boga, terus IT, terus digital bisnis dan lain sebagainya. Menurut saya itu mereka harus diajarkan. Minimal ada sentuhan-sentuhan ya tentang kondisi perubahan iklim dan apa yang kemungkinan mereka bisa lakukan. Nah, kalau kesadaran ini kita bangun dari sejak mereka PAUD, tentunya dengan dengan mata pelajaran yang disesuaikan dari jenjang pendidikan mereka masing-masing. Ini menjadi sesuatu panggilan, itu menjadi satu gerakan yang siapapun presidennya, siapapun partai politik yang menang, ini sudah menjadi satu kurikulum wajib yang mengarah kepada kepada lingkungan hidup dan awareness terhadap perubahan iklim, dan lalu apa yang mau dilakukan oleh anak-anak generasi muda umur 17 sampai 35 tahun. Hal-hal seperti ini Bro Burhan akan, kalau kita mulai dari mereka PAUD sampai ke perguruan tinggi, ini akan mereka bawa di dunia pekerjaan. Ini akan mereka bawa di dunia aktivis. Ini akan mereka bawa ketika mereka berusaha. Anak-anak mahasiswa sekarang udah nggak ada yang mau jadi karyawan. Semuanya mau jadi kayak Bro Burhan, punya perusahaan. Gitu loh. Semuanya mau kartu namanya itu tulisannya CEO. CEO, CFO, CTO, ya, COO, ya, atau owner gitu kan ya. Nah, atau founder gitu lah. Itu mereka mau. Tapi kalau jadi karyawan di sini nggak ada yang mau. Gitu ya. Jadi untuk itu kesadaran itu mereka bawa ketika mereka berkarya, ketika mereka sudah lulus, dan ketika mereka bahkan ketika mereka memimpin partai politik atau mereka menjadi wali kota, bupati dan lain sebagainya. Nah,
Saya terima kasih sekali sama Indonesia Cerah dan Indikator, karena nih di masa reses ini saya punya oleh-oleh gitu ya. Oleh-oleh 70 lembar yang akan saya bawa ke DPR. Saya akan sharing kepada teman-teman Komisi 10 bagaimana kalau ini kita masukkan, kita sisipkan ya, bahkan kalau menjadi wajib mungkin belum, tapi sisipkan dulu ya secara bertahap. Yang terakhir, karena ini masih ada tanya jawab terkait dengan PD Perjuangan, ya Bro Burhan dan teman-teman tahulah kalau kita tarik data di PD itu kan ada platform yang namanya Gerakan Politik Hijau. Ya kan, itu kan sebagai penanda bahwa kita harus mencintai lingkungan sebagai kader PD Perjuangan, sebagai kepala daerah PD Perjuangan, anggota DPR dan bahkan menteri serta presiden gitu. Hal-hal seperti ini menurut kami gitu ya, ini bukan kaitannya dengan elektoralitas, tapi ini adalah bukan hanya sekedar arahan dari Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri dan juga bagaimana Bung Karno sendiri peduli dengan lingkungan. Dan tentunya ini adalah satu bagian peradaban manusia. Salah satu gerakan yang kami lakukan waktu itu adalah gerakan Cinta Ciliwung Bersih, gitu ya. Ini yang belum, ini tempat kantornya Mas Burhan nih, Jalan Cisadane ya, Cisadane bersih gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini kalau menurut saya ini adalah satu hal yang wajib kami lakukan di PD Perjuangan dan itu inherent ya. Dan termasuk juga tadi yang disampaikan tentang Mbak Roro tadi menyampaikan tentang di DPR. Ya memang sebelum kita dilantik di DPR, kita di Kongres PD Perjuangan di Bali itu juga sudah mengadakan, menolkan plastik. Jadi kami menggunakan memang tumbler, kami menggunakan piringnya juga berbeda. Tidak menggunakan plastik lagi, botol minumnya dan lain sebagainya. Itu selama Kongres PD Perjuangan. Jadi full kita lakukan. Nah, dalam keputusan sikap politik dan keputusan Kongres 5 PD Perjuangan itu juga dikemukakan terkait dengan bagaimana mengembangkan kota-kota hijau dan bagaimana mengurangi polusi dan emisi gas rumah kaca. Ini langsung turun ke kepala daerah kami, ya, yakni seperti contohnya Gubernur Bali Pak Wayan Koster. Ya, saya sampaikan Pak Koster saya ke Bali itu puluhan kali, bahkan ratusan kali. Baru kali ini saya tuh melihat dan menyaksikan dan merasakan langsung. Saya tidak bisa mengakses kantong plastik. Ya, saya tidak mengakses kantong plastik. Biasa keluar dari kamar hotel saya cuma nenteng handphone sama dompet. Sekarang saya harus nenteng tas. Ya, tas karena nanti belanja di Alfamart atau belanja di mana itu nggak dikasih plastik lagi. Nah, ini adalah satu kebijakan yang diturunkan dari program politik PDI Perjuangan oleh Pak Wayan Koster di Provinsi Bali dan di berbagai kota madya dan kabupaten yang ada. Begitu juga dengan Mbak Risma yang sekarang jadi Mensos, yang berhasil menurunkan suhu panas kota Surabaya karena pemanasan global dengan gerakan penataan ruang terbuka hijau. Ya, sehingga Surabaya seperti kita tahu saat ini menjadi sejuk, dan itu juga sekarang sedang ditata oleh Mas Gibran yang saat ini sedang memimpin Solo. Itu juga dengan Mas Hendrar Prihadi yang ada di Wali Kota Semarang, juga membangun taman, membangun jalur hijau di media jalan hingga membangun gerakan Ayo Nandur ya untuk mengurangi suhu panas kota Semarang. Dan yang salah satu contohnya yang waktu itu baru pensiun 2 periode, yakni Mas Anas ya, Bupati Banyuwangi yang punya kepedulian terhadap perubahan iklim dengan gerakan sedekah oksigen ya, penghijauan di wilayah RTH kota. Nah, hal-hal seperti ini kalau menurut saya ini memang menjadi kebutuhan Mas Burhan dan teman-teman sekalian. Ini bukan sekedar karena kita mau mengejar 2024. Saya percaya diri bukan karena surveinya PDI menang terus, Mas Burhan, tapi ini adalah keniscayaan. Ini keniscayaan. Saya nggak mau ngomong politik di sini. Saya nggak mau ngomong bagaimana meraih suara, bagaimana mau meraih suara milenial. Tapi saya mau agar kado dari Mas Burhan dan teman-teman dari Yayasan Indonesia Cerah ini betul-betul bisa kami bersama manfaatkan. Ya, ada Mbak Roro di sini yang luar biasa di parlemen. Saya salah satu fansnya, dan juga Mbak Saras meskipun bumil tapi juga masih energik, sangat energik. Begitu juga Mas Bima yang sangat inspiratif. Ya, kita berempat saya rasa ini akan membawa sesuatu yang bermanfaat dari pertemuan 2,5 jam ini menjadi suatu action, ya, call to action bagi kami semua. Saya rasa itu, Andini, Mbak Ditri dan Mas Burhan, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bro.